wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Aulia Nur Fajri dengan NIM D101221067 dari kelas A Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kondisi hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Sebelumnya, mari kita masuk ke definisi menurut Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan HAM ini bersifat universal, artinya HAM berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tahun 2021. Nah, ini merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia tahun 2021 yang terjadi pada tanggal 27 Juli 2021. Dua prajurit TNI Angkatan Udara yang viral karena melakukan aksi kekerasan saat mengamankan seorang penyandang disabilitas di Merauke. Korban yang merupakan orang Papua itu dipiting hingga bagian kepalanya diinjak di pinggir jalan. Kasus ini sempat viral di media sosial. Diduga dua prajurit ini ingin melerai antara korban dengan sang pemilik warung. Tetapi dalam menyikapi hal tersebut, mereka sangat melampaui batas dan dua prajurit tersebut ditahan dalam pengawasan Komandan Lanut Johannes Abrahim di Mara, Merauke. Peristiwa penyiksaan ini merupakan bentuk diskriminasi rasial dan merendahkan martabat manusia. Kejahatan ini melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2, yakni setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Nah, walaupun awalnya prajurit TNI Angkatan Udara tersebut ingin bersikap baik, ingin menolong sang pemilik warung, tetapi tindakan yang mereka perbuat atau yang mereka lakukan itu salah dan melampaui batas, sehingga mereka secara tidak sadar mereka melanggar yang namanya hak asasi manusia yang telah diterapkan di peraturan perundang-undangan di negara kita. Menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh Komandan TNI Angkatan Udara ini sudah baik dan telah menerapkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Nah, dari kasus ini, untuk para oknum aparat negara juga harus memiliki cerminan diri karena mereka adalah pelindung masyarakat, bukan musuh dari masyarakat. Jadi harus tahu batasan-batasan dalam tindakannya. Boleh membela atau memberi keadilan, tetapi dengan tindakan atau perilaku yang baik juga. Dan akhirnya kedua oknum anggota Lanut Merauke kini sudah ditahan dan dalam pengawasan Komandan Lanut Johannes Abraham di Mara di Merauke. Setelah penyidikan, mereka ditahan dan dihukum sesuai dengan tingkatan kesalahan setelah penyidikan. Nah, yang selanjutnya adalah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia di antaranya. Yang pertama, memasukkan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional hak asasi manusia. Yang ketiga, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan hak asasi manusia. Yang keempat adalah penyelesaian berbagai
pelanggaran hak asasi manusia dengan menyeret para pelakunya ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Untuk mendukung upaya dari pemerintah, partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam menegakkan hak asasi manusia ini. Nah, bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hak asasi manusia diantaranya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tidak mentolerir setiap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Yang kedua, melaporkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga yang berwenang. Yang ketiga, melakukan penelitian atau menyebarluaskan informasi mengenai hak asasi manusia baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM. Yang keempat, mengajukan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga-lembaga lainnya. Dan yang kelima, mendukung upaya penegakan hak asasi manusia namun tetap bersikap kritis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.